sekitar jam 7-an buat Zoom, buat bahas tugas. Oh, bisa kok jam 7 WIB kan? Iya, jam segitu. Bisa kan? Oh, bisa. Hai teman-teman, nah di video yang barusan teman-teman tonton tadi itu merupakan contoh dari teknologi komunikasi digital. Nah, teman-teman bingung nggak sih sebenarnya teknologi komunikasi digital itu apa? Nah, jadi teknologi komunikasi digital merupakan teknologi yang menggunakan sistem dasar sinyal elektrik komputer yang di dalamnya terdapat sinyal yang bersifat terputus-putus. Kemudian menggunakan bilangan biner. Nah, di dalam bilangan biner ini terdapat kode-kode, di mana kode-kode tersebut merepresentasikan sebuah informasi tertentu. Nah, sebenarnya gimana sih asal mulanya terciptanya teknologi komunikasi digital? Yuk langsung aja. Di sebelumnya, tadi kita telah membahas apa definisi dari teknologi komunikasi digital. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sejarah dari teknologi komunikasi digital itu sendiri. Kira-kira penasaran gak sih seperti apa? Nah, pada awal mulanya manusia mengalami keterbatasan dalam melakukan komunikasi. Hal tersebut karena alat-alat komunikasi yang digunakan masih tradisional. Contoh dari alat-alat komunikasi saat itu yaitu penggunaan asap, kemudian penggunaan trompet, kemudian penggunaan beduk, dan menggunakan kentongan. Lalu, Alexander Graham Bell memulainya dengan menciptakan telepon pada tahun 1875. Itu pun teleponnya masih sangat sederhana. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1969 terciptalah internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu ARPANET, guna untuk riset. Nah, tahun 1973 ARPANET membentuk WAN yang terbentuk dari Amerika ke jaringan di Norwegia. Kemudian telepon juga semakin berkembang pada tahun 1990-an. Nah, dia tercipta telepon yang menggunakan koin. Kemudian pada tahun 2000-an telepon juga semakin berkembang, yakni bentuknya menjadi digital. Seperti yang digunakan oleh teman-teman saat ini tentu saja sudah semakin terbaharui. Internet sendiri menjadi berkembang yang pada awalnya bernama ARPANET pada tahun 1990 menjadi internet. Nah, demikian sejarah dari bagaimana awal mula terciptanya teknologi komunikasi digital yang saat ini tentu saja sangat membantu kehidupan manusia dalam melaksanakan ataupun mencari kebutuhannya dalam memenuhi hidupnya. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan tadi, aku bakal jelasin soal manfaat dari perkembangan teknologi digital nih. Yang pertama adalah memudahkan komunikasi. Jadi, perkembangan teknologi digital dapat memudahkan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Selain mudah, komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat juga tergolong menjadi cepat. Belum lagi pada saat ini, berbagai perangkat komunikasi itu telah berbasis digital, sehingga komunikasi yang kita lakukan tidak dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Nah, manfaat nomor 2 adalah dengan berkembangnya teknologi digital, kita bisa mengakses beragam data dan juga informasi dalam berbagai bentuk. Contohnya, misalnya kita mau cari referensi soal masak, kita tinggal cari nih di search engine dengan cara masak atau hal-hal yang berhubungan dengan masak. Di sana akan keluar berbagai jenis informasi seperti artikel, berita maupun e-book tentang masak. Manfaat ketiga, memudahkan para pencari kerja. Dengan berkembangnya teknologi digital, seharusnya kita bisa menggunakannya dengan produktif, terutama bagi para pencari kerja. Pada saat ini, ketika kita ingin melamar kerja, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke perusahaan tersebut, melainkan kita bisa melakukannya hanya dari rumah atau dari jarak jauh. Kita cukup menyiapkan berkas yang dibutuhkan dan kemudian mengirim berkas tersebut dalam bentuk file melalui email kepada perusahaan yang ingin kita tuju. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat berbagai pekerjaan pada saat ini bisa dilakukan secara online. Nah, manfaat keempat adalah mengurangi biaya dan mempersingkat waktu. Teknologi digital
pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Selain itu, berbagai hal sekarang sudah berbasis internet ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu atau mengantar sesuatu, semua bisa kita lakukan dengan hanya menggunakan internet, sehingga kita bisa menghemat biaya. Ketahui pada saat ini transaksi belanja dapat kita lakukan secara online. Kita juga dibantu dengan hadirnya e-commerce dan juga e-money. Belum lagi kita bisa melakukan transaksi belanja dimanapun dan kapanpun kita berada hanya dengan menggunakan aplikasi saja, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Selain berbelanja untuk kebutuhan, kita juga bisa menggunakan transportasi online seperti Grab dan juga Gojek. Semuanya bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan teknologi digital. Setelah aku jelasin soal manfaat, aku bakal jelasin 2 dampak dari penggunaan teknologi digital. Yang pertama adalah dampak positif. Positif yang pertama adalah menghubungkan orang di seluruh dunia. Pada saat ini perkembangan teknologi memiliki dampak yang global, di mana kita sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kita bisa dengan mudah melakukan komunikasi dan terhubung dengan semua orang di seluruh penjuru dunia. Dampak positif kedua adalah penyebaran informasi dan sarana berbagi file. Kehadiran internet memudahkan kita untuk mengakses informasi dan data yang kita inginkan, sehingga kita bisa mengetahui berbagai hal yang sedang terjadi di dunia secara langsung maupun real time. Dan itu kita juga dipermudah dalam berbagi file dengan orang lain. Mulai dari file seperti foto, video, musik, dan lain sebagainya bisa kita bagikan dengan orang terdekat atau relasi kita dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan internet. Selanjutnya adalah munculnya berbagai jenis produk digital. Pada saat ini, perkembangan teknologi telah menciptakan berbagai jenis produk digital, salah satunya media sosial. Media sosial adalah platform yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang terdekat maupun orang terjauh mereka. Adapun jenis media sosial yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat yaitu Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Memajukan dunia pendidikan. Pada saat ini, internet telah terpapar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Melalui internet, para siswa dan siswi akan mengakses informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan mereka, sehingga pemerataan pendidikan pada saat ini tidak menjadi hal yang mustahil. Belum lagi ditambah dengan berbagai lembaga pendidikan yang sekarang telah menggunakan sistem e-learning. Setelah aku jelasin soal dampak positif, aku bakal jelasin soal dampak negatif dari penggunaan teknologi digital. Yang pertama itu, kita bisa menjadi malas dan dapat meremehkan berbagai hal. Belum lagi, rasa daya juang kita akan menurun karena kita lebih menyukai hal yang praktis, dan teknologi digital dapat memicu terjadi maraknya kejahatan cyber atau cybercrime seperti hacking, pencurian data pribadi, dan juga penipuan transaksi online. Ketiga, ketika teknologi digital terus berkembang, kita sebagai masyarakat akan menikmati teknologi tersebut, dan hal ini akan dapat membuat diri kita menjadi kecanduan, terutama pada produk digital seperti handphone, media sosial, game online, dan lain sebagainya. Keempat, ketika penyebaran informasi terjadi sangat cepat, kita juga tidak bisa memilah informasi tersebut, dan ini bisa membuat terjadi banyaknya berita hoax karena kita akan menerima dan langsung share kepada orang lain. Dan kelima, penyalahgunaan teknologi digital bagi kepentingan tertentu, dan ini biasanya menghasilkan konten negatif atau konten pornografi yang dapat merugikan masyarakat. Perkembangan teknologi dalam masyarakat mengalami kemajuan yang sangat besar. Perkembangan teknologi yang besar tersebut seringkali tidak diikuti oleh pemahaman yang tepat juga. Karena hal itu, literasi digital bisa ada. Pertama, literasi secara harafiah diterjemahkan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Dalam perkembangan lebih lanjutnya, kemampuan dan membaca dan menulis tersebut ternyata tidak cukup untuk menjadikan manusia agar mampu berfungsi sepenuhnya dalam sebuah masyarakat.
Literasi menurut Langsir dan Kobel adalah kemampuan untuk memilih jenis informasi yang diperlukan dan memiliki kemampuan untuk mempresentasikan informasi dan perantara yang tepat. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penggunaan internet yang cukup tinggi. Lebih dari 60% warga negara Indonesia adalah pengguna internet. Namun, tingginya penggunaan internet tersebut tidak disertai dengan tingginya kedewasaan dalam menggunakan internet. Sebagai contoh adalah banyaknya tersebar berita hoax yang ada di seluruh internet di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa kurang baiknya iklim internet yang ada di Indonesia. Hal tersebut membuat kerisauan dan keresahan dalam masyarakat. Hai teman-teman. Nah, barusan teman-teman tadi udah lihat kan salah satu tindakan dari dampak negatif kemajuan teknologi komunikasi digital. Salah satunya yakni penyebaran berita hoax. Nah, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang, jelas terdapat pada undang-undang yang mengatur tentang ITE. Nah, Kominfo memberikan 3 tips supaya kita bisa menghadapi dan meminimalisir perbuatan kriminal seperti itu. Yang pertama, sebaiknya kita mengakses situs-situs positif, di mana situs-situs tersebut mengandung banyak ilmu dan manfaat untuk diri kita, bukannya malah
malah mencelakai orang lain ataupun menyebar berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kemudian yang kedua, sudah sepantasnya kita membaca dan memahami dengan baik undang-undang terkait dengan ITE. Maka perlu kita membiasakan diri supaya membaca undang-undang dan memahami bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan dapat dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita sudah selayaknya dan sepantasnya sebagai generasi muda dapat menjadi pilar yang baik untuk memberikan edukasi dan memberikan pelatihan mengenai literasi digital. Jangan lupa teman-teman juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar mengenai literasi digital supaya tambah ilmu pengetahuannya dan terhindar dari tindakan-tindakan kriminal dalam digital. Jadi sekian, semoga apa yang kami berikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Bye-bye.